Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengkabelan, yaitu khususnya twisted pair kabel. Twisted pair kabel adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung atau UTP cables, dan wicara silang atau crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan. Nah, dapat gambar di bawah ini adalah contoh dari twisted cable yang mana ada 8 macam warna, yaitu putih, biru, lalu putih orange, lalu putih hijau, lalu putih merah, dan yang terakhir adalah merah. Penggolongan twisted pair ada dua, yaitu yang pertama unshielded twisted pair atau biasa disingkat UTP. UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar mentega tembaga yang tidak dilengkapi dengan sheath internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN. Karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam kabel UTP terdapat insulasi satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan. Tapi tidak seperti kabel sheathed twisted pair atau STP. Insulasi tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Berikut adalah contoh gambar dari kabel UTP atau unshielded twisted pair. Yang kedua adalah STP atau shielded twisted pair. STP adalah kabel pasangan berpilin atau berbelit yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Berikut adalah contoh gambar dari kabel STP atau shielded twisted pair. Kabel UTP memiliki impedansi kira-kira 100 ohm dan tersedia dalam beberapa kategori yang ditentukan dari kemampuan transmisi data yang dimilikinya, seperti tertulis dalam tabel berikut. Yang pertama adalah kategori 1, yang mana kegunaannya adalah untuk kualitas suara analog. Kategori 1 adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi terendah yang didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kabel kategori 1 digunakan sebelum tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog pan out telephone service atau biasa disebut POTS. Karakteristik kelistrikan dari kabel kategori 1 membuatnya kurang sesuai untuk digunakan sebagai kabel untuk mentransmisikan data digital di dalam jaringan komputer, dan karena itulah tidak pernah digunakan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya adalah kategori kedua, yang mana kegunaannya yaitu untuk transmisi suara digital, yang mana kecepatannya hingga 4 mega per detik. Kabel kategori 2 adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori pertama, yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel ini dapat mentransmisikan data hingga 4 megabit per detik. Seringnya kabel ini digunakan untuk menghubungkan node-node dalam jaringan dengan teknologi token ring dari IBM. Karakteristik kelistrikan dari kabel kategori 2 kurang cocok jika digunakan sebagai kabel jaringan masa kini.
Selanjutnya adalah kategori 3, yang mana kegunaannya yaitu untuk mentransmisikan data digital, yang mana kecepatannya hingga 16 megabit per detik. Kabel kategori 3 adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori kedua, yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Kabel UTP kategori 3 menggunakan kawat-kawat tembaga 24 gauge dalam konfigurasi 4 pasang kawat yang dipilit, yaitu biasa disebut twisted pair, yang dilindungi oleh insulasi. Kabel kategori 3 merupakan kabel yang memiliki kemampuan terendah atau jika dilihat dari perkembangan teknologi Ethernet, karena memang hanya mendukung jaringan 10 BSD saja. Seringnya kabel jenis ini digunakan oleh jaringan IBM Token Ring yang berkecepatan 4 megabit per detik sebagai pengganti kategori 2. Selanjutnya adalah kategori keempat, yang mana kegunaannya untuk mentransmisikan data digital hingga kecepatan 20 megabit per detik. Kabel kategori keempat adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3, yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara hingga kecepatan 16 mega per detik. Kabel ini menggunakan kawat tembaga 22 gauge atau 24 gauge dalam konfigurasi 4 pasang kawat yang dipilin atau biasa disebut twisted pair, yang dilindungi oleh insulasi. Kabel ini dapat mendukung jaringan Ethernet 10 BSD, tapi kabel ini sering digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 megabit per detik. Selanjutnya adalah kategori kelima, yang mana kegunaannya yaitu untuk mentransmisikan data digital hingga kecepatan 100 megabit per detik. Kabel kategori 5 adalah kabel dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori keempat, yang didesain untuk mendukung komunikasi data serta suara pada kecepatan hingga 100 megabit per detik. Kabel ini menggunakan kawat tembaga dalam konfigurasi 4 pasang kawat yang dipilin atau biasa disebut twisted pair, yang dilindungi oleh insulasi. Kabel ini telah distandarisasi oleh Electronic Industry Alliance atau EIA dan Telecommunication Industry Association atau TIA. Kabel kategori kelima dapat mendukung jaringan Ethernet atau 10 BSD, Fast Ethernet atau 100 BSD, hingga Gigabit Ethernet atau 1000 BSD. Kabel ini adalah kabel yang paling populer, mengingat kabel serat optik yang lebih baik harganya hampir 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan kabel kategori kelima, karena memiliki karakteristik kelistrikan yang lebih baik. Kabel kategori 5 adalah kabel yang disarankan untuk semua instalasi jaringan. Selanjutnya adalah kabel kategori 5E atau NH kategori 5, yang mana kegunaannya yaitu untuk mentransmisikan data digital hingga kecepatan 1000 megabit per detik. Kabel kategori 5E ini merupakan versi perbaikan dari kabel UTP kategori 5 yang menawarkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kategori 5 biasa. Kabel ini mampu mendukung frekuensi hingga 250 MHz yang direkomendasikan untuk penggunaan dalam jaringan Gigabit Ethernet. Selanjutnya adalah kategori ke-6, yang mana kegunaannya yaitu untuk mendukung transmisi di frekuensi 250 MHz. Dan selanjutnya adalah kategori ke-7, yang mana kegunaannya yaitu untuk mendukung transmisi di frekuensi 600 MHz. Di antara semua kabel tersebut, kabel NH kategori 5 atau kategori 5E
Dan kategori 5 merupakan kabel UDP yang paling populer yang banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi Ethernet. Ya, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel UDP. Oke, di sini kotak warna putih ini adalah kabel UDP. Pertama, kita potong kabel UDP terlebih dahulu dengan gunting. Nah, kemudian kita hilangkan pelindung kabel ini terlebih dahulu. Nah, di dalam kabelnya terdapat kabel tembaga yang bermacam-macam warnanya. Nah, di dalamnya terdapat 8 warna, yang mana kabel tersebut berbelit atau berpilin, sehingga namanya kabelnya yaitu twisted pair. Maka dari itu kita harus meluruskan terlebih dahulu sebelum kita memasang ujungnya. Ya, kita memasang kita luruskan terlebih dahulu kabelnya. Setelah kita luruskan, lalu kita urutkan warna kabel tersebut, yaitu yang pertama dengan warna hijau, lalu putih hijau, selanjutnya adalah warna orange, selanjutnya warna putih biru, selanjutnya warna biru, dan selanjutnya putih oranye, selanjutnya warna coklat, dan yang terakhir putih coklat. Nah, setelah kita urutkan, lalu kita pasang tutup ujungnya kabel ini. Kita klik, kita pasang. Nah, setelah kita pasang, kita rapatkan dengan menggunakan alat khusus ini. Nah, setelah itu selesai, jadilah kabel UDP. Sekian dari saya, terima kasih.